Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terguling usai tabrak motor dan rumah warga di Klaten. 1 orang meninggal dunia. Pembunuh pensiunan guru di Karanganyar ditangkap. Apa motif pelaku? Apa komentar Joko Widodo usai Presiden Prabowo mereshuffle sejumlah menteri yang pernah menjabat di masa pemerintahannya? Misteri kematian pensiunan guru di Karanganyar akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh seorang pemuda yang merangsek masuk rumah korban untuk mencuri. Residivis Jamret itu mengaku mencuri karena terlilit hutang. Tanpa perlawanan, pria ini diseret ke mobil Resmob Satreskrim Polres Karawang. Bukan tanpa sebab, pemuda 26 tahun itu adalah tersangka pembunuhan pensiunan guru pada awal September lalu. Ahmad Gunawan diketahui hendak mencuri di rumah korban pada 5 September lalu. Karena ketakutan, pelaku mencekik korban hingga tak lagi bernafas. Warga Karanganyar itu lalu mengambil dompet yang berisi uang Rp500.000 dan ATM serta selembar kertas yang bertuliskan PIN dari ATM tersebut. Catatan itu yang membuat ia bisa mengambil uang dari ATM sebesar Rp2 juta. Selain itu, ia juga mengambil emas korban dan menjualnya sekitar Rp5 juta. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mencuri untuk membayar utang. Itu berawal dari pelaku masuk rumah dengan tujuan ini ingin mengambil barang milik korban. Saat mau mengambil barang milik korban, dia juga melihat korban sedang tertidur. Tapi begitu masuk kamar, korban itu ada gerakan. Karena pelaku takut karena dia bangun atau mengetahui, akhirnya pas posisi korban itu tidur terlungkup dari atas, pelaku mencekik korban dengan cara dipiting. Lakukan aksinya karena motif ekonomi, tujuannya ingin mengambil barang milik korban. Dengan barang bukti diantaranya sepeda motor, baju korban, dan gunting rumput. Residivis kasus Jamret itu kini kembali mendekam di balik jeruji atas kejahatannya mencuri dengan kekerasan atas ancaman maksimal 15 tahun penjara. 5 September, Sri Hartini ditemukan tewas di rumahnya di Desa Berjo Ngargoyoso. Saat itu, pensiunan guru ditemukan dengan luka lebam dan kondisi pintu samping yang terbuka. Keluarga yang curiga dengan kematian korban meminta jasadnya diautopsi. Keesokan harinya, barulah jasad Sri dimakamkan keluarga. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Seorang balita berusia 2 tahun di Desa Mujurlor, Kabupaten Cilacap, tewas tercebur ke dalam parit di dekat rumahnya. Bocah laki-laki itu tercebur ke dalam parit yang meluap usai hujan deras. Balita bernama Rosid Munarok, warga Desa Mujurlor, Kabupaten Cilacap, tewas setelah tercebur ke dalam parit di dekat rumahnya. Peristiwa mengenaskan ini terjadi pada Kamis siang pekan lalu saat wilayah Kecamatan Kroya dilanda hujan deras selama berjam-jam. Guyuran hujan pun membuat parit dan sejumlah sungai meluap. Rosat yang masih berusia 2 tahun diduga akan main ke rumah tetangga. Namun diduga bocah ini terbawa arus air parit yang saat itu meluap. Pihak keluarga dan warga yang melakukan pencarian menemukan bocah malang ini tewas tersangkut gorong-gorong di aliran air. Karena kelalaian pagi-pagi anak keluar rumah posisi masih banjir. Oh, banjir. Iya. Biasanya memang seharian biasa di luar main. Ini tidak kepantau jadi. Akhirnya yang jelas tahu-tahu udah di air. Di air di mana? Di depan rumah ini pas mobil itu. Setelah dilakukan pemeriksaan tim medis, jasad bocah malang itu kemudian dimakamkan di TPU Desa Mujurlor. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di dermaga Kota Pekalongan Sabtu siang. Saat ditemukan, korban mengenakan helm dengan pakaian rangkap mulai dari baju hingga celana.
Penemuan mayat ini di lokasi proyek kita, Pak. Oke. Mayat perempuan ditemukan di dermaga Kota Pekalongan Sabtu siang. Awalnya warga mengira sampah yang mengambang. Ternyata mayat yang mengenakan helm dan berbaju lengkap. Namun keanehan ditemukan karena saat diangkat mayat itu memakaikan jaket dan pakaian serba rangkap 2. Saat tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dendan, petugas juga menemukan beberapa lembar kertas dengan catatan. Dari hasil otopsi awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau luka di tubuh korban. Mereka juga kesulitan melacak identitas mayat karena sidik jari korban tidak terekam pada data elektronik kependudukan. Untuk kondisi mayat, sementara hasil penemuan awal belum ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka. Tadi ada surat wasiat yang ditemukan kan? Untuk surat wasiat tadi di dalam dompet ada tulisan kertas yang di situ hanya menyebutkan kata-kata yang tidak menyebutkan alamat ataupun dari identitas keluarga korban. Menyebutkan apa nih? Itu kalimatnya sementara Masih misteri ini? masih misteri karena tidak ada kalimat yang bisa dipahami. Oke. Dugaan sementara perempuan ini meninggal karena tenggelam. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri perempuan tinggi 150 cm dengan rentan usia 25 hingga 30 tahun untuk segera melapor. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Seorang pemborong pengecatan kapal ditemukan tewas di kamar mandi sebuah indekos kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Saat ditemukan, kepala korban terluka. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang tiba-tiba ramai. Bukan untuk bongkar muat, tetapi seorang pria ditemukan tewas pada 11 September lalu. Warga Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan tak bernyawa di kamar mandi indekos Jalan Alteri, Yosudarso. Saat ditemukan, Ribut Wahono dalam kondisi tengkurap dengan kepala yang terluka. Tim Inafis Polrestabes Semarang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah orang juga diperiksa sebagai saksi. Dugaan sementara korban tewas karena terjatuh di kamar mandi dan kepalanya terbentur bak mandi. Ya, itu dugaan sementara mungkin ya, belum kita simpulkan. Nanti hasil dari penyidikan kemungkinan itu benturan. Sementara itu benturan kamar mandi apa itu yang pojok itu kan tajam ya, sehingga kemungkinan ya ini dugaan sementara benturan kemudian jatuh menggunakan darahnya seperti itu. Pria 55 tahun itu ditemukan 2 anak buahnya yang mendengar ada suara benda jatuh di kamar mandi. Keduanya mencoba mendobrak kamar mandi. Setelah berhasil, mereka mendapati korban dalam kondisi kejang. Tahu suara gerobak langsung cepetan turun. Gitu. Vitalnya itu masih sedikit. Gitu. Terus sempat ke kamar mandi juga? Siapa? Waktu setelah dengar suara? Langsung turun lah. Oh, langsung turun terus? Terus lihat pasti dia itu minta tolong. Turun tadi. Kamar mandi masih posisi masih terkunci. Untuk ikut mendorong ya. Pemilik kosan menuturkan korban dan anak buahnya kerap menyewa indekosnya saat mendapat pekerjaan di pelabuhan. Korban adalah pemborong pengecatan kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas. Jadi anak buahnya di sini udah 1,5 bulan. Borong apa itu, Pak? Borong pengecatan di kapal. Pak, di sini berarti hanya milik begitu ya? Ya mungkin kontrol tiap 1 minggu sekali apa-apa. Terus sudah berapa hari di sini, Pak, terakhir nih? Terakhir 1 minggu. 1 minggu, Mas. 1 minggu. Guna memastikan penyebab pasti meninggalnya korban, mayat dibawa ke Rumah Sakit Karya di Semarang untuk divisum. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Akibat guyuran hujan deras selama berhari-hari, sebuah masjid di Cilacap rata dengan tanah. Meski tak ada korban jiwa, warga desa Ciwalen kini tak punya sama sekali tempat untuk sholat jamaah.
Warga desa Ciwalen, Cilacap tengah bersedih. Tempat mereka untuk mengadu kepada Allah nyaris rata dengan tanah. Ruang salat hingga teras masjid tiba-tiba roboh pada Sabtu pagi. Yang tersisa hanyalah ruang tengah masjid yang masih nampak kokoh berdiri. Kondisi ini membuat warga kebingungan karena mereka tak lagi punya tempat ibadah. Pada pemerintah, tolonglah keadaan masjid saya seperti ini, jadi berjamaah sholat pun tidak bisa, sedangkan ke tetangga masjid, tetangga RT juga jauh, mohon bantuannya dari pemerintah. Robohnya bangunan masjid terjadi saat hujan lebat disertai badai di wilayah Daya Luhur dalam beberapa hari terakhir. Diduga material bangunan yang sudah puluhan tahun lapuk hingga tak kuat lagi menahan kondisi alam yang ekstrim itu. Itu emang hujan intensitas ringan sampai dengan deras dan dengan durasi yang cukup lama sehingga menambah berat beban genting atau usuk yang ada di musola ini untuk bisa terjadi roboh karena dan juga ditambah dengan usia usuk yang sudah lapuk juga. Meski tak ada korban jiwa, warga tak lagi punya tempat ibadah berjamaah. Perbaikan untuk membangun ulang masjid yang tak sedikit membuat warga berharap pemerintah bisa memberi bantuan. Mardianto melaporkan dari Cilacap.